Halo, ketemu lagi bersama saya David Saragi di acara Ngos-Ngosan, ngobrol di Zoom, ngobrol santai. Dan kali ini tamu gue adalah seorang aktor yang sudah pasti sangat Anda kenal nih dan terkenal banyak banget filmnya. Dan tahu dia itu teman gue udah lama dari sebelum jadi aktor terkenal, dari masih belum menikah, masih muda seperti gue dulu gitu. Asik. Please welcome buat Ferdi Sulaiman. Halo. Selamat siang, sore, pagi, malam, petang. Tergantung Enaknya, nontonnya jam berapa. pokoknya selamat datang aja lah ya di Iya, konten betul. kita ini. Aduh, lo gimana kegiatan selama 2 tahun aman-aman lancar jaya? Cuman ya memang pada saat 2020 Hmm. ke 2021 ya banyak kejadian lah. Maksudnya yang Nah, nanti kita cerita ke situ tuh ya. ya mm, Ceritain dong nih yang bagi yang nonton konten ini, Fer. Lo kenal David mm. Saragi di mana sih? Kapan sih? Ya, Gue biar kenal David percaya. Saragi Ya? gue kenal David Saragi dari nonton iklannya banyak banget gitu kan. bukan. Fans David Saragi jangan-jangan alah. Kagak. Kita dulu ketemunya secara apa Tidak ya? sengaja Bukan ya. kebetulan juga, tengah sengaja tiba-tiba pagi gua kelar film gue yang pertama, terus Itu film tiba-tiba pertama tuh ya? diajakin Jakarta Jakarta Undercover Undercover ya? waktu itu film pertama benar-benar debut gitu kan. Wow. Acting coach gue di situ Aji Bong, terus habis itu dia punya satu pertunjukan di mana dia gabungin dari anak-anak apa tuh Ursula ya Tarakanita kali ya? Tarki ya? Tarakanita, anak Tarakanita, teater dari Sakti Aktor Studio, gua sama temen-temen, terus David dari anak-anak IKJ diamprokin jadi satu gitu. Even Lukman Sardi ikut mentas waktu itu bareng Oh, kita kan. betul. Iya. Tuh, Nih Lukman, adalah nih si David nah, dan nah, Mocil dan Jali dan itu jadi kenal kita semua. itu tahun berapa tuh ya berarti ya? Sekitar tahun, 2006, udah wow, 15 15 tahun yang tahun lalu yang itu. lalu ya? Gila, berarti udah kalau dibilang 2 tahun lagi udah bisa punya KTP tuh. Iya, bener. Wow, kita tapi Tahun nggak lagi udah cuma bisa pesen alkohol. sudah cukup umur ya kan? Tapi Yoi. kita bukan cuma dari situ aja, semenjak dari situ banyak juga kita apa namanya Syuting teateran bareng ya. ya. Iya, akhirnya pernah syuting bareng, which is film bukan film pertama gue sih. Maksudnya film pertamanya Panji Pragiwaksono tuh kan sebagai Film pertamanya Panji, film pertamanya Sean Montero. Sean Montero. Sean nanti gue undang juga. Panji juga nih punya jadwal nanti udah hari Selasa. Nah, Ntar gue cerita reuni juga. McMahon dong. Iya, tapi ya itu gue demennya one on one sih. Jadi biar lebih Ya. intimate lah istilahnya kan. Ya kan? Jadi Oke. setelah itu ya kita film, iklan kita belum pernah bareng ya. Terus Enggak, lu sendirian iklan nggak ngajak-ngajak. enggak, lo kan kalau iklan di belakang layar kan. Iya Lo dulu dulu, begitu iya sih. kan? Bener Anak kan? agensi saya. Ya, anak agensi. Nah, dari situ kita, gue gabung sama manajemen artis juga gara-gara lo kan itu, Katu waktu itu. Oh iya. Kok gara-gara Ih, gue? Itu kan mah lo Katu aja ngajakin kita bareng-bareng jadi ketemu kan. Lu, gua, oh Kiva, iya, betul. Patty, Tora segala macem. Iya, di situ kita ya gabung ya. Mm. Kenal Winky juga, apa Winky ya, manajer Winky ya, si Endris, Kang Endris ya. Oh, Andries, ya. Nah, seru ya. Tapi ngomong-ngomong nih, mau nanya nih ya, kesan pertama lo ketemu gua tuh gimana tuh waktu awal-awal, which is berarti yang di mana? Yang di Peko ya, teater ya. Di Pego ya. Gue sih waktu itu eh, termasuk terintimidasi ya sama kalian ya, lu Jali, temen-temen kasih yang kayaknya, anjing kita ngelenong nih, kayaknya orangnya udah nadinya udah nelenong semua nih gitu. Terus gua sama temen-temen kan memang kita dari teater kecil lah, panggung kecil, terus belum pernah mentas di GKJ gitu kan. Terus kalau gue lihat juga anak-anak Tarakanitanya kayak udah ikut sama Aji Bong udah bertahun-tahun, jadi kayaknya langsung
ngeblend gitu. Jadi gue agak terintimidasi sama David Saragi. Ya kayak yang wah ini udah kawakan-kawakan semua nih. Tergencet Iya, secara Tapi tahu literal. nggak? Lu nganggap gue itu dari anak IKJ ya? Iya, gue pikir lu Waktu tuh itu kenal di awal. bareng-bareng Sampai anak-anak IKJ-nya. bukan, ternyata nah biar lo tahu nih, gue itu baru gabung justru di produksi Obing itu karena kenal si Jali di rumah teman rumah di Tanah Abang tuh kan lagi nongkrong di lapangan. Terus sama Muti loh, Muti sekarang wardrobe-nya iklan lah ya kan. Iya, Dia bilang, tahu gue. Muti, Bang, kan Muti kan teman gereja gue ya. Bang, ini ada teman kampus gue, Bang. Hah, gue nggak tahu juga kalau Muti di KJ. Hah, lu di KJ? Iya, ini ada Rojali. Kenalan. Dud, apa kabar ya? Ngobrol-ngobrol. Waduh, anak IKJ. Wah, teater mau dong, belajar teater. Gue gitu. Ya udah lo datang aja. Awalnya gitu doang. Akhirnya ketemu Jibong. Wah, ini cocok nih. Ya udah, lo mau serius? Ya udah gabung-gabung aja lah, latihan nggak apa-apa. Karena itu deket ya rumah gue kan di Tanah Abang, terus IKJ di tim kan. Iya. Ya elah, nggak ada 10 menit naik motor. Ya udah singkat cerita, akhirnya gue sering tuh. Nah, di situ juga gue ketemu tuh. Kita kan lagi baru awal-awal sama anak-anak Tarki juga. Wah, ada juga dari tim SAS. Di situ lo ada siapa? Gue kenalnya Stanley. Sapril. Ya almarhum si Ali ya kan? Oh iya benar, Ali ikutan. Ya almarhum. Ali kan SAS juga kan? Iya, Ali, Stanley, gua, Patty, Ronald, Kevin. Ronald. Oh Ya kan? iya, ada Kevin bener-bener. Yo, itu di Manado sekarang deh kan? Yoi. Wah, jadi waduh, ternyata udah lama ya, Fer? Iya udah lama deh, gue aja sampai lupa siapa aja yang main. Itu anak-anak Tarkinya juga gue udah gak pernah ketemu tuh satu pun tuh anak-anak itu. Ada Doya. Padahal kan kita habis itu lanjut mentas kedua, Fit. Kita mentas Love versus Fear juga. Love versus Fear. Di situ kita ada apa? Ardina Wirasti apa? Enggak. Siapa? Aryo Bayu di situ. Ardina Rasti, Olga Lydia. Ardina, Olga. Ramon ya Tungka. Oh ya Ramon Tungka. Ramon, Patty sama Maya Hasan tuh. Maya Hasan. Ya. Terus kita kenal juga si Mary Kasiman di situ ya kan. Oh ya Mary, bener Mary sama Mary. Timnya Mary terus sama si pemain gitarnya Nikita Dompas ya kan. Terus sama si Indra Ajis juga di situ, Indra Ajis kenal. Oh my god, serius lu? Serius Indra Ajis di situ. Kan Lukman Sardi juga di situ kan. Lukman juga main ya. Gak kocaknya apa tau gak? Baru 2 gelombang yang lalu, kalau nggak salah gelombang 12 atau gelombang 19, Aziz itu Aziz Lighting. ngambil kelas gue. Indra Aziz. Indra Aziz. Acting gue, iya. Terus kita pikir kita ketemunya di Prisya. Ternyata ketemunya di Love versus Fear ya. Iya, Indra tuh kan barengan sama ada 2 Indra tuh gue inget. Ya kan? Indra Aziz. Kalau nggak salah dia main drum deh kalau seingat gue ya. Terus Indra yang satu lagi main bass, which is sekarang dia jadi film editor tuh. Ya kan? Film editornya si Joko Anwar kalau nggak sih filmnya. Ada Indra yang kacamata tuh, yang botak kan, sama Nikita Dompas main gitar, si Mary main piano. Wah keren. Dulu ada Titi Syuman juga lah gitu. Ada ya. Menjadi Rajo Bintang. Menjadi Rajo Bintang kan gue goda-godain waktu itu kan. Si Aji bilang, bini orang gitu kan. Lah gue kala itu nggak tahu ya siapa dia ya. Ya kita kan enjoy aja waktu itu ya. Sampai sekarang sih, ya kan. Luar biasa. Juga berteater. Nah ini maksud gue nih kalau ngos-ngosan ini sebenarnya karena teman-teman yang gue kenal sekaligus silaturahmi dan remind the moment yang kita pernah punya di belakang gitu kan. Daripada mikirin pandemi ya kan nggak jelas, mendingan kita menghasilkan sesuatu yang kreatif, bersilaturahmi, bermanfaat, menghibur, ya kan, dan juga amin educate sih, kan. Kenapa nanti ada di akhir, ada. Lo punya cerita sedih nggak atau cerita seneng lah, ya kan? Either way ya sedih atau seneng yang lo jalanin selama pandemi gitu. Campur aduk sih. Di pandemi bulan Januari awal gue rilis
kayak apa namanya, film gue yang pertama sebagai produser dan co-director bareng Om Fauzan Rizal. Oh itu. Pao, anak Garuda, iya kan. Apa? Yang Mochi Oh main. iya, yang main Tisa ya? Bisa. Guru-guru gokil ya? Bukan, anak Garuda. Iya kan, guru-guru gokil kan? Anak Garuda. Oh sorry, bukan. anak Garuda. Ya. Yang di Tanah Abang ya, Petojo ya kan? Apanya? Bener kan kantornya? Waktu lagi workshop apa reading? Oh iya di Cideng. Anak Garuda tuh. Gue Gitu. pernah tuh waktu itu ke bawah, ada Tisa kan. Waduh, karena lantai 3, Fer, gue tadi mau nyamperin lo kan. Akhirnya capek lah, udah lantai 3 gue pulang. Beneran ya. Emang. Ya. Emang ngos-ngosan itu. Itu ngos-ngosan dengan sesungguhnya itu. Iya, itu bayangin. kok kagak ada liftnya. Gimana, sukses anak Garuda ya? Ya lumayan lah, maksudnya nggak meledak atau bagaimana, tapi gue cukup happy karena untung gue tayang Januari, karena habis itu Maretnya kan pandemi. Dan pas pandemi itu bulan Maret itu bokap operasi tumor, mau ngangkat kankernya, dan pas bulan Mei bokap gue tutup usia, dan itu juga cukup inilah berbekas lah gitu sama keluarga gue gitu, karena selama 2 bulan kita ngurusin bokap di rumah sakit, terus bawa rumah sakit lagi, bawa pulang gitu. Tapi itu tahun berapa ya? Tahun lalu ya? 2020 ya. Maret dioperasi, meninggalnya bulan Mei. Jadi selama 2 bulan itu kita bolak-balik. Tapi ya itu jadi awal-awal agak COVID tuh ya? Oh ya, pas lagi COVID, dan itu makanya agak stresnya adalah itu, bolak-balik ke rumah sakit yang memang menangani pasien COVID pada saat itu. Jadi ya keluarga jadi lebih dekat lah gitu kan. Jadi kayaknya Terus, karena saat itu fokusnya ke COVID kayak jadi second priority ya. Jadinya kan kalau ada pasien lain kelihatannya. Enggak juga. Bukan itunya juga sih, tapi jadi kita takutnya kita ke sana karena yang lain, tapi jadi terpapar gitu kan. Oh iya. Maksudnya kalau sampai nyokap terpapar atau kakak gue atau gue terpapar kan jadi nambah masalah ya. Iya betul. Gitu. Ya, jadi waktu itu agak-agak stressfulnya di situ. Terus bulan Mei dari bulan Maret sih, gue lagi syuting, terus tiba-tiba kita di stop, satu industri film nggak ada yang syuting sampai 6 bulan berikutnya kalau nggak salah baru ada kebijakan untuk boleh ada izin keramaian dan boleh syuting. Dan itu tuh lumayan berwarna tuh, karena di saat pandemi tiba-tiba rumah gue kejual dan gue harus pindah gitu. Jadi nunggu renovasi dan segala macam, sempet homeless gitu, yang nyewa apartemen sini, nomaden gitu. Iya, sempet nomaden gitu, karena tadinya kita nggak kepikir lagi pandemi tiba-tiba laku kan. Dan gue emang udah beli rumah di Alam Sutra, cuman belum direnov gitu. Jadi pas, dia langsung mau bayar, terus langsung cuma dikasih waktu 2 minggu. Sebenarnya enggak, dikasih waktunya cukup, Fit. Kalau nggak salah 2 bulan. Cuma gue nggak bisa renov rumah gue karena pandemi. Jadi 2 bulan itu gue nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia bilang, oke, udah 2 bulan, silakan keluar gitu kan. Rumah saya belum diapa-apain, saya nggak bisa pindah. Jadi akhirnya gue kayak, aduh, gue cari apa? Oh, udah cari apartemen dulu deh. Gue nginep dulu di apartemen gitu selama 6 bulan. Nggak bisa mungkir juga karena udah dibayar ya. Coba kalau belum dibayar, ya lo belum bayar waktunya, bos gitu. Iya, udah bayar. Udah bayar, udah dikasih waktu. Untungnya orangnya baik banget loh, udah dikasih waktu, udah dibayar. Tinggal guanya yang kelimpungan. Gimana nih mau renov tapi nggak ada izinnya kan, nggak dikeluarin izinnya waktu itu. Iya ya, tukang juga. Baru kelar Februari kemarin akhirnya rumah. Wow. Pindah tuh baru Februari. Ada 6 bulan kali ya akhirnya. Iya, karena waduh susah sih renovasi rumah pas lagi pandemi tuh, kayak tukangnya dibatesin, jamnya dibatesin, kerumunannya dibatesin, kayak gitu-gitunya terlalu banyak pembatasan yang bikin lama jadinya. Terus udah sekarang rumah baru ya kan, anak
udah lumayan juga 5 tahun ya sama anak kita ya. Lo cewek ya Sama, pertama ya? cewek anak gue. Oh, udah Morning paling Catalea Sola namanya. siapa? Morning Morning. Catalea Sola. Ada YouTube-nya juga tuh kalau lo mau lihat Oh dunia ya? morning. Iya. Ntar gue akan mention nih. Ntar gue boleh mention apa all your social media ya apa Instagram, YouTube. Lo ada YouTube channel juga kan? Guanya sendiri sih enggak, Anak tapi ya. anak-anak gue aja. Ya dia lebih kepada apa tuh? Gue belum tahu tuh modelnya. Main-mainnya dia kah atau lebih Ya, kepada gue sih cuma actingnya? ngasih lihat dunia dia aja. Dia itu kan main piano, ikut lomba nyanyi, dia ikut balet juga gitu. Terus lima dia itu tahun, udah, Fer. Cross dia udah, gender nih kayaknya ya seninya ya. Turunan dari bapaknya nih ya. iya, jadi seni banget anaknya. Dia udah nyiptain lagu dari umur 3 tahun pakai piano. Wow, Oke, wow. jadi wah seru Lo juga lesin kayaknya kalau piano gue rekam. dari umur berapa? 3 tahun? Baru sebenarnya enggak 3 tahun pertamanya tadinya main-main doang karena nyokap gue guru piano kan. Jadi tadinya Oke. ya udah iseng-iseng aja. Tapi begitu nyokap gue bilang, wah ini anak berbakat nih, kita kasih les yang serius aja. Akhirnya dicariin guru, jangan Nah, omanya karena kalau udah sama omanya jadi nggak ngeles kan jatuhnya. iya, Jadi betul. dicariin guru dari luar, Omanya nggak tegaan kan baru pasti kan? iya nggak tegaan, terus anaknya juga kayak nggak mau latihan Males. kalau sama Iya, omanya, maunya main-main. betul, betul, Cuman betul. begitu umur 3 tahun dia sempet bikin lagu tuh, terus dia tulis sendiri notnya. Wow, Jadi wow. omanya langsung yang, wah ini anak pinter nih kayaknya, Hmm, di lesin yang bener aja deh. Gitu. Akhirnya ya diseriusin. Ya bener aja tuh udah nyiptain 2-3 lagu kali tuh anak pakai piano. keren, keren. Jadi panggilan dia apa tuh? Morning. Morning, morning. Yo, yo, itu selalu disebut semua orang di dunia ini ya. Good morning. Good morning, morning. Jadinya gitu kalau kalau di kelas apa TK-nya dia gitu. Good Good morning, morning. Dia morning. iya. Kalau enggak dia nengok terus kan good morning, good morning. Oh, gue. Iya, iya, iya. Wow, keren, keren, keren. Nah, ini tapi ya tadi kan seperti yang lo bilang ya, bahwa di awal-awal tahun lalu itu sampai dengan pertengahan bahkan bisa sampai di ya kuartal ketiga makanya menjelang September Oktober tuh Ya, entertainment which is all entertainment industry itu di Indonesia bisa 90% bahkan 95% off ya kan. ya Nah, kayak itu lo tarik rem tangan gitu. hmm, itu apa yang lo lakukan? Maksudnya lo ya itu tadi kan memang anak Garuda selesai kan, which is sudah sebelum pandemi. Ya, maksudnya untuk having financial spend dan sebagainya apa? Ada yang lo lakukan kan sesuatu yang baru atau maksudnya ya lebih nunggu aja deh gitu. Ya waktu itu sih puji Tuhannya ya rumah kejual terus ada tabungan. Jadi Hmm. paling enggak ya oke, ini kita Survive ya. harus survive. Kita hitunglah ini kira-kira berapa lama in case apa namanya industrinya bisa bergulir lagi karena benar-benar nggak tahu kan saat itu kita fit kapan bisa Iya, kerja lagi itu benar-benar setuju. nggak tahu gitu. Jadi apa namanya ya udah kita bertahan sama yang ada. Terus yang lucunya sih abis awal-awal syuting mulai jalan lagi tuh, gue syuting Quarantine Tales yang buat Netflix, Hmm. terus ketemu Gigi. Udah tayang Quarantine Tales. Udah ada di Oke. Netflix di Quarantine Tales. Terus gue lagi sebelum pas lagi pandemi, pas lagi bulan Maret April itu gue sempat bikin workshop buat kelas acting online yang akhirnya nggak jadi gara-gara pandemi kan. Nah terus Sekarang jalan lagi. Tiba-tiba jalan nih. iya iya makanya pas tiba-tiba syuting gitu si Gigi bilang kalau Mas Ferry bikin kalau saya mau ikut dong. Ya sebenarnya sih kemarin udah jadi kurikulumnya gitu cuma nggak jadi dulu karena apa Pandemi. namanya pandemi gitu kan. Udah jalan sendiri ya Mas nanti saya bantu share gini terus pikir ya udahlah ya gue daripada nggak syuting orang-orang juga masih nunggu gitu kan mau Hmm. syuting apa enggak ya udah akhirnya gue buka gitu yang ada jadi keterusan buka lagi dong ya udah tiap bulan kalau ada waktu 5 hari aja gue kosong gue coba buka kelasnya. Ya udah itu yang kemarin kan gue sempet juga apa namanya pas ada kelas lo tuh gue bantu broadcast juga kan. Iya Kalau nggak seru salah banget. siapa ya saudara gue atau temen gue tuh kan
pas gue broadcast, lo kenal Ferdi Sulaiman? Gila nih, gue ngefan banget nih lo gini. Oh iya iyalah dia teman gue beneran lo gitu. Gue dibentak-bentak ya suruh nanya apa dan sebagainya. Enggak, udah itu kelasnya, ya udah lo langsung aja masuk ke kelasnya. Gue nggak tahu ya apakah dia masuk apa enggak, tapi ya Siapa namanya? lupa gue. Pokoknya waktu itu makanya akhirnya gue ngontak lo, akhirnya gue ngontak lo tuh, Fer lu buka kelas yang mana? Akhirnya lokasi tuh kan, ininya kan apa posternya dan sebagainya. Ya udah, karena ya sekali lagi lah, ya kan gue pribadi juga lebih melihat acting lo memang inilah apa bagus banget gitu kan. Ah, thank you banget, thank you. Iya. Kalau lo pernah ngitung nggak film lo udah berapa? Udah nggak ngitung lagi ya? Udah nggak ngitung ya? Awal-awal gue hitung karena Gitu, waktu ya. itu pas gue mulai, bokap gue pas gue search di IMDb, dia udah 60 fit. Gue masih 1, dia udah 60. Jadi gue ngitungin kapan ya gue nyusul bokap gitu. Tapi setelah gue udah mencapai 60, gue udah nggak ngitung lagi. Iyalah. Sama, kalau gue lebih ke iklan kali ya. Di awal-awal iklan tuh kan gue mulai iklan pertama tuh di 2003 ya. Which is tahun 2000 sampai 2003, 3 tahun casting doang gitu kan. Akhirnya dapat kesempatan di first 30 tuh gue ini pernah iklan ini. Nah, sekarang udah nggak gitu lagi. Ya kan udah Tapi benar, ini bagus nih buat orang-orang yang nonton ya, bahwa even David Saragi, even gue gitu, kita berawal dari bener-bener casting gitu, bener-bener datengin tempat satu persatu sampai ketemu lah, itulah semestanya antara peran yang dibutuhkan sama kemampuan kita gitu kan. Habis itu jalan. Jadi kuncinya kalau yang lagi casting, yang belum dapet atau apa, terus jangan menyerah. Nanti ada waktunya pada saat memang kemampuan kalian akan terbuktikan gitu ya. Iya betul. Kalau iklan itu tuh 3 tahun. Kalau di dunia which is acting, sinetron, film dan sebagainya, gue mulai dari figuran. Nggak sengaja tahun 2000. Jangan salah, gue awal-awal figuran di Janji Joninya Joko Anwar, gue cuma jadi pasangan yang berantem di tengah jalan saat Nicholas Saputra nyebrang lampu merah. Terus sekarang akhirnya setiap film Joko Anwar pasti ada lo kayaknya. Enggak semua sih. Dulu sempat langganan, tapi terakhir belum ketemu lagi sama Joko. Malah Patty kemarin syuting di istri gue, syuting sama film Joko yang terakhir yang belum tayang nih, yang belum rilis, tapi nanti dia ada. Film festival itu atau mau? No. Gue belum boleh ngomong film judulnya tapi, apa. Tapi maksud gue buat bioskop atau buat OTT? Buat bioskop. Makanya belum diberani diumumkan, tapi itu sih salah satu film yang orang nunggu-nunggu. Asik. Wow, keren nih Patty nih. Salam sama dia nih, ya. Siap. Karena gue main film pertama tuh sama Patty, biar lo tahu, Mer. Judulnya 6 itu. 6. Oh. Dia yang jadi hantunya. Itu film pertama gue. Iya. Tahun 2007, Mer. Iya, benar. Oh iya, ada film itu ya. Jadi sebelum gue kenal sama lo, gue udah kenal sama bini lo dulu. Enggak lah, itu lu. Udah, lu kenal sama bini gue juga pas main tas Obi. Iya, sorry. Iya. Kan dia main tas juga. Gue kaget kan pas dia, ini siapa jadi hantunya nih kan, si Rico Bradley kan, seharusnya sutradaranya Stephen Odang ya kan, tapi si Rico Bradley produsernya, tapi dia on the spot banget, jadi benar-benar dia yang sampai ya karena film horor kita harus nginep di situ, bahkan kerasukan semua. Yes, ada yang kerasukan itu, ya kan? Bini gue yang kerasukan tadi itu. Termasuk kerasukan karena nggak kebayang sih gue itu keren banget di efek hantunya dan sebagainya. Si Patty juga meraninnya canggih banget, dan gue nggak tahu itu awalnya kalau itu Patty ya, ternyata kan si Patty lo Cong, iya Cong. Aduh. Sebelum Make Money itu ya. Iya, sebelum Make Money, betul, jauh sebelum Make Money. Iya. Nah itu abis itu kan salah satu cameo-nya tuh Putri Patricia ya, yang main Tersanjung dulu, terkenal sinetron sama Didi Rahardi. Nah gue sih jadi figuran pertama di Tersanjungnya dia tuh. Gue bilang sama Putri, Put, gue tuh jadi figuran yang waktu lu syuting. Waduh bang, gue nggak inget bang. Lu bener figuran? Iya, gue figuran. Nah sekarang lu pemeran utama. Ya begini kesempatannya, sama seperti yang lo bilang. Jadi bagi mereka yang belum dapat kesempatan,
lu tetap aja fokus, stay berdoa, ya berkarya aja terus gitu. Kesempatan pasti akan Ya, datang ya. Seperti tadi lu bilang alam semesta itu pasti akan menyatukan. jangan berhenti berkembang juga. Jangan cepat puas. Belajar terus gitu kan. Ada guru kalau kesempatan ketemu ada orang yang bisa ngajarin, Setuju, kembangin setuju, diri setuju. terus. Iya. Ya, Soalnya yang menarik juga Fit di kelas-kelas gelombang-gelombang yang gue udah buka, Mm-mm. itu yang daftar tuh bukan semua aktor baru. Ada aktor-aktor yang memang keliling tuh dari bengkel acting Kuma ke Heha Production, dari Beko. Subjector Studio. Jadi Hmm. mereka tuh kayak belajar gitu, keliling semua acting school kalau bisa mereka ikutin gitu. Terus ada juga malah aktor-aktor yang memang sudah lama di industri tapi pengen belajar lagi kayak Amarzoni, Brian Romani, Adinda Thomas, eh, yang sebenarnya mereka udah punya karir gitu kan, tapi mereka pengen mengembangkan diri, memperbaiki skill dan segala macam. Itu gue salut banget sih, maksudnya nggak semua kan pengen belajar untuk ntar saya dapat peran nggak gitu. Habis Iya, saya kelas ini saya disalurkan ke film nggak, kan banyak kan gitu kan. iya. Ini Ngarepnya yang udah begitu. pada punya Udah karir punya loh, udah mereka. punya karakter dan karir sendiri, orang udah tahu lah gitu kan. Iya gitu Tapi ya kayak memang seharusnya begitu sih, Fer. Even mm, aktris, aktor Hollywood pun they never stop learning. Mereka lebih banyak pada saat mereka learningnya itu mereka kembali ke Broadway atau ke teater. Bener nggak? iya ngasah lagi kan. Iya. Dan gue Sama, kangen juga gue sih. juga kangen ngasah lagi nih. Nanti gue ada mentas bareng Lukman sama Tanta, Kapan sama Tata Reza. Ginting? Ya, Tanta Ginting, Lukman Sardi, Reza Rahadian, sama anaknya Lukman ikut main, sama Oh Tika ya, Laura sih. yang mana sih yang Ya, paling gede? Akiva, yang paling gede. Hmm. Kita jadi pementasannya kayak tokoh-tokoh sejarah lah, Cokro Amino, Cokro, Bung Hat, ya Bung Hatta, Bung Hatta, Cokro, Sultan Syahrir sama Iwa. Wah keren ngangkat ini ya, histori Indonesia ya. Iya. Kayaknya perlu tuh banget itu kayak begitu-begitu budaya-budaya. Apalagi sekarang Mm-mm. udah terlalu banyak digital, OTT, bahkan anak gua aja nih, aduh, mau nggak mau, ya kan, pokoknya harus, ya itulah, karena ya seperti kalau kata ada pepatah tuh kan, ya kan, Mm-mm. jangan pernah melupakan sejarahmu, ya kan. Tapi kalau kita nggak ngajarin sejarah ke anak-anak kita, ya tertanya, Soekarno siapa ya Soekarno? Kayak Pancasila aja kan tuh banyak tuh yang di Pancasila nggak YouTube-YouTube. hafal. Iya. Pancasila, satu. Eh, satu mulu. Iya. Ada yang keringet Aduh, di, aduh, seru yang ya. sekarang emang ada kekritisan itu sih. Gue juga lagi ngembangin satu serial yang mudah-mudahan bisa gue syuting awal tahun depan. Untuk itu tujuannya gimana caranya supaya jati diri kita nggak hilang. Anak-anak muda sekarang tuh kan kayak, oh gue pengen kayak negara ini, pengen kayak negara itu, pengen kayak orang ini, orang itu gitu. Padahal Indonesia tuh udah keren banget, nih. Jangan Iya, sampai lupa gitu. betul. Gila, beratus-ratus suku, beribu-ribu pulau, Iya. bermacam-macam bentuk orang, karakter, dan sebagainya. Pokoknya sumber daya alam udah paling the best di garis khatulistiwa Iya. nih, ya kan? Makanya kita dijajah, ya kan? Kalau belajar gitu sejarah, nah jangan dilupa tuh kita dijajah gara-gara rempah-rempah. Iya. Ya Dan Allah. gini kan, gue dulu sempat ada kesempatan kuliah di luar negeri dan Hmm. pada saat gue ngambil jurusan advertising design itu gue terlambat karena di sininya gue anak fisika kan. Jadi Oh, nggak ada hubungannya. Begitu gue kuliah kuliah. tahun pertama, anak-anak situ udah jago. Kenapa? Karena pada saat SMA-nya mereka udah dijuruskan ke grafis dan desain kan. Nah, cara gue untuk bersaing supaya oke, kemampuan tangan gue belum semahir mereka nih. Berarti subject matter gue yang harus bikin menonjol supaya nilai gue bisa bersaing. Ya gue bawa ke Indonesiaan gue gitu. Gue kasih lihat barong, gue kasih lihat batik, gue kasih ini. Kan mereka jadi yang, wah gila apaan nih gitu kan. Jadi gitu Hmm, kan. ya, Jadi ya Pak, dengan mudah gue bisa bersaing karena gue betul kasih gitu. yang mereka belum pernah lihat. Dan menurut gue itu caranya orang Indonesia bersaing. Ya bukan berarti nunjukin ini ya, tapi
nunjukin siapa lu yang mereka belum ada. Jangan malah jadi, gue pengen kayak orang Amerika ini atau orang Korea ini. Jangan. Iya. Percuma, udah banyak. Mereka udah punya. Harus Betul, jadi betul. diri lu sendiri justru. Setuju tuh. Itu waduh, ini benar-benar thank you banget lo sharing di konten gua nih kan, supaya yang nonton juga tahu bahwa terutama ini YouTube ya. Jadi worldwide ya kan. Yes, betul. Worldwide betul. ya kan, semua bisa nikmatin anak-anak Indonesia di luar negeri sana. Yuk. Iya, berkreasi annyeonghaseyo ya kan. Good tetap morning. berkreasi dari negeri sendiri. Nggak apa-apa lo ada di Iya, luar gila negeri, lu. tapi lo tunjukin jati diri lo, ya kan? Which is Iya, Indonesia. lu mau dari musik, dari desain, mau dari film, cerita. Wah, kita tuh kaya banget lagi sih. Itu. Ini bicara masalah ya itu tadi ya, Netflix itu ya. Gua nggak terpengaruh sama teman gue yang lu ngapain nonton film-film dokumenter ya? Ada Reza Rahardian satu yang film dokumenternya mengenai ini. Pulau pertama ketika bangsa penjajah, which is Portugis, datang ke Indonesia tuh pulau apa tuh yang menghasilkan pala? Banda ya. Banda, Reza. Ya. Gua mendengar kan, gua ngeliat nih, ini apa nih Banda ya? The Black apa gitu, The Black Diamond apa The Black Gold ya? Wow, dia narasinya di situ kan. Lo ada juga nggak di situ, narator juga nggak? Nggak ada. Itu dokumenter kan. Dokumenter ya. Tapi anyway, gue jadinya wow, serius. Nah itu bicara sejarah ya. Dan sampai tuh kasihan tuh pulau nggak dikenal. Padahal di zamannya itu bahkan ribuan orang dibunuh di situ demi pala itu, ya kan? Iya, isinya harta karun di situ. Ternyata cuma buah pala doang ya, itu kan. Itu making akhirnya kita dijajah ya, di samping rempah-rempah yang lain dan politik-politik adu dombanya Davide et Imperanya itulah kan. Jadi singkat cerita ya, thank you banget for sharing this. Ferdi Sulaiman. Sama-sama. Gue jadi teringat, gue pikir gue hampir mau salah sebut Reza Rahardian. Karena tadi baru bicara apa Banda tadi ya kan. Oh iya. Aduh. Nah, ini sebagai penutup nih, Fer. Kalau gue sih bilang ke yang nonton nih sekarang, KPK, kalimat positif kamu. Kalimat positif saya adalah kalimat yang diajarkan ayah saya almarhum Hengki Sulaiman. Hope for the best, prepare for the worst. Selalu berharap yang terbaik, tapi jangan lupa untuk bersiap-siap untuk yang terburuk. Gitu. Wow, itu satu kalimat yang benar-benar semua angle dapet tuh. Iya. Terutama di 2 tahun terakhir ini gitu kan, itu penting banget jadinya kan. Iya. Kata-kata itu. Jadi gue thank you sama bokap udah ngajarin kita dari kecil untuk always hope for the best. Lu berdua kan ya sama adek lo cewek ya? Bertiga, kakak gue cewek sama adik gue cewek. Nah, kakak gue di sini, dia dulunya di Malaysia tapi udah balik. Kasiannya adik gue di Sweden, jadi waktu pas bokap meninggal dia cuman lewat Zoom doang gitu, nggak sempat kesini. Iya. Sempat kenal juga adek lo kan waktu, kalau nggak salah McMoney apa? Ya McMoney kan lo. Ya betul, McMoney ya, ada Panji di situ. Adik gue sebenarnya mungkin lebih tahu lu karena dia produser iklan waktu pas di sini. Jadi dia sama Dreamlight Pictures-nya. Oh, Dreamlight. Oke. Ya, terus sebelum Dreamlight tuh JVP dulu adik gue. Oke. Wow, iya. Sempat di GVM juga yang apa tuh? Almarhum Gary Hayes. Oh iya. Ya itu ternyata gue termasuk yang beruntung ya, which is iklan. Ternyata dunia iklan dalam arti produksi itu sama film itu jauh berbeda. Maksudnya ya orang-orang iklan dalam arti produksinya ya, dari mulai sutradara, kamera, sound, itu nggak ada saling kenal. Tetapi gue bisa both side tuh, ya kan? Yoi, bolak-balik enak banget. Jadi ya apapun yang kita lakukan ya bersyukur aja sih. Jadi gue seneng banget, thank you banget itu KPK-nya tuh kalimat positif kamu, hope for the best, prepare for the worst. Terima kasih buat Om Hengki ya, luar biasa. Biarpun gue sebentar produksi sama. Masa nggak pernah ketemu? Pasti pernah. Gue nggak pernah produksi waktu. Nah ini gue salut nih.
selama lo ada syuting, kalau nggak salah, kalau memang bokap ada waktu, pasti nemenin lo deh. Nggak nemenin sih, tapi gue itu Dateng. ketemu bokap syuting bareng, itu masalahnya lumayan sering, ada mungkin 10 ya. Dulu gue ngitungin udah 8 kali nih Pak kita ketemu bareng gitu. Tapi kayaknya Satu udah produksi. sampai 10, udah sampai 10 produksi yang kita ada, tapi yang satu frame mungkin ada sekitar 6 atau 8 gitu. Jadi Kalau nggak salah yang film kadang-kadang tentang pernah Cina-Cinaan tuh, yang film gue inget banget ya. Oh, yang Karma. Itu film pertama. Itu yang itu pertama berkesan malah. banget. Pertama kali disatukan di layar lebar itu film Karma. Kalau yang disatukan syuting bareng tuh ada film Cinta judulnya, tapi T-nya huruf kecil jadi kayak Cina. T-nya Cinta. Nah, itu film pendek. Stephen Vasius waktu itu yang akhirnya menang di festival dan segala macam. Itu pertama kali syuting bareng bokap. Gitu. Sempat freeze tadi. Oh iya, makanya gue bingung kok agak Frozen Elsa gitu. Nggak apa-apa, nanti kita edit bisa lah. Iya. Nah, aduh, gue mau nutup nih, Fer ya. Oke. Oke, terima kasih buat Bro Ferdi Sulaiman yang sudah memberikan bukan cuma tips-tips ya kan, cerita-cerita, pengalaman, bahkan memberikan juga kalimat positifnya. Jadi bagi lo semua yang menikmati konten ini boleh di-subscribe ya, boleh disebarluaskan. Thank you very much ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak David. Buat waktunya. Thank you buat waktunya juga. Senang banget bisa nginget-nginget lagi masa-masa dulu kita berkarya bareng. Mudah-mudahan lo terus berkarya terus dengan YouTube ini, dengan iklan lo dan film lo, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu satu produksi lagi. Amin, amin, amin. Yang terpenting adalah kita tetap sehat dan tetap bahagia. Asik. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa, Bro. Oke.